seberapa hebat pun kami di sana, tapi kalau aksesibilitasnya kemudian Betul. tidak ditunjang, maka tidak bisa. Saya tanya, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan dan implementasikan untuk satu daerah yang bisa merubah hampir semuanya, dia bilang sebenarnya kalau bisa adalah itu penguatan ayah, terutama ini ayah dan anak. Saya berharap sekali tidak terlalu muluk-muluk karena saya lebih fokus itu ya. Satu program itu saja, saya berharap di 10 tahun mendatang Kabupaten Banggai Kepulauan ini berubah itu. Terutama dari sisi hubungan ayah dan anak. Karena ini berdampak pada hampir semua aspek gitu. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah merupakan rumah bagi 294 pulau yang bergabung di dalamnya, menjadikan Banggai Kepulauan sebagai salah satu daerah dengan potensi kelautan yang luar biasa. Bahkan hamparan lautan di sana 5 kali lipat lebih luas loh dibandingkan dengan daratannya. Nggak heran kalau ikan-ikan di sana juga beragam dan punya nilai jual yang tinggi. Dengan alam yang mempesona, perekonomian di Banggai Kepulauan juga didukung oleh pariwisata. Contohnya seperti di Danau Paispok ini. Lihat deh, jernih banget ya airnya. Sampai-sampai danau ini dijuluki Danau Sebening Kaca. Tapi seperti banyak daerah kepulauan lainnya, Banggai Kepulauan juga masih terkendala dalam menghubungkan antar pulaunya. Tak hanya menghambat koneksi, hal ini juga berpengaruh pada angka stunting. Disinilah PJ Bupati Ihsan Basir hadir dalam memberikan terobosan baru, yakni mendorong peran ayah dalam keluarga untuk menekan angka stunting dan membangun kualitas manusia yang lebih baik. Bagaimana ya caranya? Nah, sahabat Kompas.com, saat ini saya sudah bersama dengan PJ Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Bapak Ihsan Basir. Apa kabarnya, Bapak? Baik-baik, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, sore, dan malam. Silakan. Sehat ya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini kalau misalnya kita ngomongin Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, udah pasti dari namanya aja kepulauan. Pasti di sektor perikanan dan juga kelautannya yang jadi potensi utamanya ya, Pak. Nah, saat ini kurang lebih kita bisa lihat total berapa pulau sih, Pak, di sana? Dari data BIG, Badan Informasi Geospasial, itu kita punya pulau 294. Wah, 294. 294 pulau. Yang berpenghuni? Berpenghuni di 2 pulau utama. Jadi pulau utamanya ada Pulau Peling. Ada satu pulau lagi di depan ibu kota Pulau Peling, di depan Salakan, kira-kira 5 menit by boat, speed boat. Itu ada 3 desa di situ. Jadi pulau tersendiri namanya Pulau Bakalan. Bakalan. Nah, pulau-pulau lainnya biasanya dihuni tapi temporari. Jadi tidak menetap. Oh, tidak menetap. Jadi bisa pindah-pindah juga masyarakatnya karena atau mereka gimana? tanam ini kelapa dan segala macam. Jadi tidak paling Jadi tidak pulang pergi gitu lah ya. Ya, betul. Pulau-pulau gitu. Oke. Nah, kalau gitu kalau di sini potensi kelautannya yang jadi utamanya untuk dari kelautan sendiri perikanan tuh seperti apa potensi besarnya? Oh iya, kami sangat besar sebenarnya potensi di sektor perikanan. Itulah kenapa Bapak Wakil Presiden sedang mencanangkan kawasan perikanan halal. Nah, salah satunya adalah tempat kami. Jadi saya di tempat saya Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Jadi dua pulau yang terdekat ini akan menjadi base kawasan perikanan halal. Selama ini juga kami adalah kontributor salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi terbesar terkait perikanan, terutama rumput laut. Rumput laut kami terbesar di Sulawesi Tengah. Oke, kalau ikannya sendiri apa nih Pak yang unggulannya di sana nih? Kebanyakan pelagis ya, pelagis. Tapi semua kita punya. Kami lengkap sebenarnya. Jadi ada yang bilang ikan karang, kita punya kerapu, bahkan Napoleon. Napoleon ini kan dilindungi ya. Dulu masih sempat, tapi sekarang sudah tidak boleh lagi karena dia dilindungi. Tuna, kami punya juga tuna. Berarti kalau punya hasil laut yang melimpah seperti itu, gimana nih hasil ekspor dan juga impornya, iklimnya nih gimana di sana? Iya, kami sebenarnya banyak sekali
Cuma kan tidak langsung dari kami nih. Ini kan soal kelautan ini, kawasan 12 mil itu kan ada beda-beda nih. Ada Oh yang iya, betul. wilayah provinsi, kemudian juga wilayah nasional. Jadi untuk sementara konteks jual beli ikan ini lebih banyak dari luar ya, dari pengusaha dari Makassar, pengusaha dari Surabaya, pengusaha dari Jawa Barat bahkan ya. Nah, tapi saya sendiri sedang melakukan Memorandum of Understanding dengan beberapa bupati terdekat Oke. seperti Banggai, Bupati Morowali dan Bupati Morowali Utara. Karena mereka memang butuh asupan ikan kami itu. Karena memang jadi potensi besar di sana dan Betul, juga betul. untuk ekspor ke banyak tempat juga ya Pak berarti ya? Banyak. Jadi sampai saat ini banyak sekali ya. Kita juga tidak bisa kontrol kemana saja mereka. Kalau untuk luar negeri sendiri ada Pak? China. Tapi China, itu kan oke. dari pengusaha-pengusaha yang lain. Makanya saya membuat kebijakan untuk melakukan MOU itu sebenarnya supaya kita bisa mengetahui trackingnya itu lebih mudah. Oke. Nah, selain perikanan mungkin pariwisata ya Pak yang bisa jadi pendongkrak perekonomian di sana. Karena ini kan daerah kepulauan, banyak pantai tentunya. Dan ini seperti apa di sana pariwisatanya? Pariwisata kami saat ini lumayan maju dengan pesat sebenarnya kalau mau tidak terlalu sombong untuk mengatakan. Sombong juga nggak apa-apa Pak. Ya, jadi di 2022 kami secara total kunjungan itu ada sekitar 105.000 orang ya, kurang lebih ya. Tapi sekarang di 2023 baru sampai dengan data bulan Oktober saja kita sudah sekitar 105 itu tadi. Nah, November, Desember adalah peak season sebenarnya. Betul, karena akhir tahun. Ya, berkaca dari tahun lalu yang 2022 itu November kita 14 ribuan, Desember 18 ribuan. Jadi kalau saya berkaca dari itu saja kita ada surplus tahun ini insya Allah itu sekitar 32 ribuan. 32.000. Bertambah. Bertambah ya. Bertambah. Oke, tapi potensinya apa Kak di sana dari pariwisata sendiri? Kita bisa kemana aja? Macam-macam. Jadi pantai, terutama karena kita pulau ya, dan pantainya masih sangat indah. Tadi saya sempat ngomong-ngomong di luar offline ini soal pantai Mandel misalnya, yang Tosca warnanya, terus yang sekarang lagi viral semuanya Danau Cermin Pawi Supok namanya. Oh iya, saya pernah lihat itu. Itu dia danaunya bening kayak kaca ya? Iya, bening ya? kayak kaca dia. Jadi orang bisa lihat meskipun 7 meter ke bawah bisa lihat. Oke. Bisa lihat ke dalam ada bisa apa ke dalam situ. ada apa. Selain itu apa nih Pak yang jadi daya tarik wisatawan ke sana? Sekarang saya sedang kerjasama dengan UGM. Jadi 2 tahun berturut-turut di masa saya diberi kepercayaan sebagai penjabat bupati. KKN itu tematik pariwisata ya dengan UGM. Kami kemudian berusaha untuk menata kembali di mana spot-spot wisata itu. Nah, sekarang kami sedang tahu bahwa baru saja tahu dari informasi teman-teman UGM bahwa kita punya spot cave diving. Cave diving sebenarnya kalau di dunia pusatnya Meksiko ya. Kalau di Indonesia di Sulawesi Tenggara di Kendari sana. Tapi ternyata kami juga punya dan bagus. Kemarin mereka uji coba di yang namanya cave Gua Oang. Gua Oang itu besar, skala besar, dan mereka sudah menyelam di situ itu luar biasa. Tapi belum sampai dasar. Berarti masih bisa dieksplor lagi masih sebenarnya. dieksplor karena dia baik vertikal maupun horizontal di dalamnya. Jadi ini memang satu jenis wisata yang agak spesifik karena hanya orang-orang tertentu karena mahal. Karena itu kan diving juga ya Pak, butuh peralatan dan juga keselamatannya juga di dalam sana. Berarti ini bisa jadi nanti inovasi selanjutnya lah ya untuk pariwisata di sana. Kami sedang mempersiapkan infrastruktur untuk itu karena harus safe ya. Betul. Safety-nya kita harus pelihara. Itu kedalaman berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Kemarin mereka nyelam sampai 45 meter tapi belum
sampai. Belum sampai bawah Iya, banget. iya, iya. Oke. Jadi masih bisa lebih Masih dalam lagi lebih daripada dalam, itu. iya, iya. Nah, terkait tadi infrastruktur juga yang untuk membangun pariwisata ini, kurang lebih gimana infrastruktur pembangunan di sana, Pak? Mungkin dari akses transportasi juga, apakah sudah lebih mudah di sana? Setidaknya ada perubahan yang lumayan. Ya, jadi sekarang ketika saya masuk, saya meminta ferry untuk ditambah jadwalnya. Yang tadinya 3 hari menjadi sekarang 6 hari. Jadi terus ada kapal reguler. Jadi minimal setiap hari ada 2 kapal yang berangkat ke tempat kami ya, pakai ferry maupun kapal reguler yang di non ferry ya. Terus ada juga yang dari Luwuk yang menyewakan speed yang langsung ke Paisupok tadi itu. Oh, oke. Kami juga punya beberapa pelabuhan di luar Kota Salakan yang di kabupaten lain karena berhadapan langsung dengan Banggai. Ya Banggai ini ibu kotanya Luwuk, bandara di situ, dia aksesnya masuk sini. Nah, itu yang kita coba sekarang untuk meningkatkan. Saya sedang baru-baru kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu bertemu dengan Menteri Perhubungan dan meminta secara langsung agar karena sektor perhubungan laut ini bukan kami itu yang ngurus-ngurus itu skala nasional, vertikal sifatnya, ASDP dan segala macam ini mereka. Jadi saya minta kalau bisa ada tol laut masuk, yang lain masuk, pelabuhan dibangun. Ini kan untuk memudahkan aksesibilitas itu sendiri. Dan kemarin tuh rencananya juga ada mau membuat ini ya Pak, membangun dermaga besar di sana. Betul. Sekarang gimana tuh Pak prosesnya? Jadi sekarang sedang di perhubungan, kami sudah mengajukan, kemarin mereka sempat datang untuk survei, kira-kira beberapa bulan yang lalu. Dan saya berharap sangat untuk ini ditindaklanjuti, karena ini seberapa hebat pun kami di sana, tapi kalau aksesibilitasnya kemudian tidak ditunjang, maka tidak bisa. Jadi proses percepatan pembangunan itu lambat. Oke, karena biasanya memang masalah yang dihadapi di daerah kepulauan ini soal aksesnya ya Pak, Betul, akses transportasinya dari antar pulau itu seperti Betul. apa di sana. Memang di sana biasanya apa yang jadi kendalanya Pak? Sampai sekarang belum dipermudah gitu aksesnya. Kemarin memang ini kan soal ownership, jadi kemarin dipegang oleh wilayahnya itu dipegang pelabuhan dipegang oleh provinsi, tingkat provinsi. Kemudian saya bertemu dengan Bapak Gubernur untuk menyarankan bahwa sebaiknya ini diserahkan ke pusat saja karena kemampuan fiskal kita tidak terlalu besar. Jadi bukan tidak terlalu besar, tapi dalam skala hitungan keuangan itu kami ini ada 5 skala, jadi tinggi sampai sangat rendah. Nah, kita ada di sangat rendah itu kemampuan fiskal. Jadi untuk membangun sektor infrastruktur yang sifatnya skala besar itu kita nggak mungkin mampu. Oke, itu kan tadi kan dari segi transportasi laut. Kalau dari di darat sendiri seperti apa pembangunan? Mungkin jalan? Oh, jalan sekarang semakin baik. Jadi alhamdulillah ketika 2021 DAK untuk jalan kita sekitar 6 atau 7 miliar. Kemudian di 2022 ketika saya masuk itu bertambah sekitar 30 sekian. Ini sekarang ini bertambah lagi DAK-nya. Jadi lebih besar dari itu. Jadi ada pembangunan signifikan untuk di sektor. Apalagi sekarang kami memang fokus pada, jadi ada earmarking namanya kalau istilah Ibu Sri Mulyani ini. Earmarking itu fokus pada beberapa hal, jadi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oke, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembiayaan APBD itu diarahkan ke situ. Oke, tadi infrastruktur udah mulai dibangun di darat dan Betul, juga betul. Rencananya di tol laut juga tol ingin laut ada kita diadakan. meminta, Terus dari segi pendidikan sekarang seperti apa Pak di sana? Kan kepulauan ini pasti banyak juga anak-anak yang di pelosok gitu. Iya, kita sebenarnya dari konteks kalau IPM ya di sektor pendidikan tuh kan yang dihitung itu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dua ini. Nah, kita lebih agak rendah di rata-rata lama sekolah. Jadi kita hampir 8 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun sekian. Nah, itu dibanding kabupaten lain kita sedikit lebih rendah. Nah, itu sekarang yang lagi kita fokus. Caranya tentunya dengan memotong mata rantai putus sekolah ini. Kalau 12 tahun kan wajib belajar ya. Betul. Kita cuma 8 tahun nih. Rata-rata lama sekolahnya. Maka
kita cari paket B, C ini harus ada. Paket yang tidak sekolah secara normal, yang reguler, tapi kemudian paket B, paket C, dan kita berharap rata-rata lama sekolah ini bisa dipotong lebih cepat melalui itu. Selain itu ada program apa lagi nih Pak untuk penunjang pendidikan? Karena ini kan salah satu modal besar juga untuk membangun Kepulauan Banggai kan? Iya, nah sekarang nih di masa saya mengeluarkan program namanya Birman. Birman itu birokrasi mengajar. Oke. Nah, birokrasi mengajar. Gimana tuh Pak programnya tuh Pak? Birokrasi mengajar tuh saya sendiri, saya mengajar. Oh, Bapak sendiri mengajar Saya di mengajar, sekolah-sekolah? teman-teman mitra kerja saya juga, ASN juga mengajar, dari kepala dinas sampai kepala bagian, bahkan sampai di bawahnya untuk mengajar. Jadi kita berharap bahwa anak-anak sekolah SD, SMP, bahkan SMA ini kemudian mendapat nuansa baru itu. Bukan cuma pelajaran reguler yang selama ini mereka dapatkan, tapi juga pelajaran tupoksisional birokrasi. Misalnya, Satpol PP, apa sih Satpol PP itu? Apa sih yang mereka lakukan? Badan Penanggulangan Bencana, apa itu? Anak-anak mau tahu itu semuanya. Dan juga mungkin ada prakteknya kalau penanggulangan bencana mungkin ya? Iya, mitigasi bencana sudah kita ajarkan sejak dini. Gini, Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah itu adalah kawasan ring of fire itu, kawasan daerah bencana. Maka mitigasi bencana sejak dini harus kita suka tidak suka, mau tidak mau kita hidup di tempat yang memang pasti akan ada bencana. Secara geografis seperti itu. Oke, jadi itu juga diajarkan kepada anak-anak. Kalau Bapak sendiri biasanya mengajar apa? Apakah ini rutin juga nih Pak? Rutin. Saya sampai dengan saat ini selama 2 bulan ini saya mengajar udah di 13 sekolah kayaknya. 13 atau 14. Pokoknya antara itu. Materinya biasanya apa aja tuh Pak? Beda-beda. Di SD saya mengajar yang lain, baca, tulis, dan terus di SMP ada mengajar bahasa Inggris, SMA ada. Jadi beda-beda. Saya lihat tempatnya, tapi kemudian juga mengajar hal-hal yang mereka tanya secara umum apa itu. Oke. Misalnya mereka tanya apa sih? Pak Bupati apa itu? Pekerjaan Bupati seperti apa? Mereka penasaran Bupati itu ngapain aja sih? Iya, gitu kan? Kok tiba-tiba ngajar di sekolah gitu? Iya, ada yang bertanya begitu. Oke, tapi kenapa bisa kepikiran untuk mengajar di sekolah-sekolah? Apakah memang di sana tenaga pengajarnya tidak begitu banyak? Salah satunya itu, kita agak kekurangan tenaga pengajar. Kedua, yang tadi yang saya sampaikan bahwa kita membuat satu nuansa baru, pola mengajar yang berbeda. Jadi selama ini kalau birokrasi urusannya di kantor-kantor terus, mereka minimal di surat edaran yang saya buat ini minimal 1 bulan sekali mereka meluangkan waktunya untuk mengajar di sekolah-sekolah yang terdekat dengan tempatnya itu, atau di tempat asalnya. Ada banyak kecamatan ya kita. Kalau saya sih yang terakhir di pelosok yang jauh sekali namanya Desa Osan, itu agak sulit mencapainya. Jadi butuh perjuangan juga ke sananya ya. Oke, baik. Nah, terkait pendidikan ini kan kemudian juga merembetlah ke masalah kesehatan gitu kan. Karena emang ada hubungannya gitu kesehatan. Apalagi di saat ini di Indonesia, di banyak daerah mungkin nggak cuma Banggai Kepulauan aja, ada masalah stunting yang harus kita selesaikan gitu ya Pak. Kalau masalah stunting di Banggai Kepulauan sendiri seperti apa kondisinya? Iya, stunting saya pikir bukan masalah di Banggai Kepulauan saja, betul. tapi lebih hampir merata. Kemarin kita melakukan realokasi anggaran, sebagaimana yang disampaikan Bapak Jokowi Bapak Presiden bahwa bisa jadi anggaran stunting besar, tapi kemudian alokasinya yang tidak pas. Jadi alokasi misalnya 1 miliar, 100 juta misalnya. Loh, 80%-nya dipakai untuk sosialisasi dan segala macam, 20% yang cuma untuk fokus ke makanan tambahan misalnya. Nah, ini kita rubah polanya. Kedua adalah karena menurut saya dari ini juga masukan beberapa tim stunting bahwa di Banggai Kepulauan khususnya tidak melulu masalah ekonomi, tapi masalah pengetahuan pola asuh stunting. Stunting terjadi karena pola asuh yang salah. Terus gimana tuh peran dari Pemkab sendiri untuk bisa masuk ke keluarga-keluarga dan juga mungkin memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu dan juga ayahnya mungkin?
Iya, saya pertama untuk tahun ini saya memberikan anggaran yang agak lumayan ke saya 1 miliar, mungkin satu sekian miliar untuk uji coba di 20 desa dan melibatkan ibu PKK di setiap desa 2 sampai 3 orang untuk memastikan bahwa penanganan stunting ini benar. Pakai checklist yang sudah kita latih dulu, kita hire mereka, kita bayar per bulannya sekian, terus mereka harus memastikan bahwa makanan itu kemudian sampai ke anak-anak stunting ini dan tidak dimakan oleh orang tuanya. Nah, pola asuh itu yang ya. penting. Pola asuh tadi yang saya sampaikan adalah stunting ini kan lebih ke hewani ya, bukan nabati. Protein ya. Proteinnya. Nah, kami banyak ikan, masa sih kita bisa Betul, stunting? karena kan Nah, tinggi protein. mestinya protein hewaninya lebih bagus. Nah, sekarang adalah yang dilihat oleh masukan dari ibu-ibu PKK tadi bahwa kadangkala beberapa tempat itu memasukkan makannya ini ikan, tapi hasil dari nelayan ikan ini dijual kemudian dibeli mie instan. Nah, mie instan ini kemudian menurut saya ini kan makanan cepat saji, Iya, tapi betul. sayangnya tidak punya gizi apa-apa itu. Jadi inilah menurut saya salah satu contoh bahwa pola asuh itu salah. Gitu. Yang kedua adalah soal peran. Nah, kami sekarang di Banggai Kepulauan saya ada program namanya Malanemola. Malanemola ini laki-laki bisa. Gitu. Jadi peran ini kemudian lebih fokus pada ayah. Ayah ini harus berperan lebih banyak lagi. Selama ini mungkin kurang, tapi lebih banyak ke persoalan-persoalan keluarga domestik ya. Terutama Malanemola ini lebih kami fokuskan untuk mendekatkan antara ayah dan anaknya. Gitu. Jadi fokus pada pendekatan ayah dan anak. Gitu. Kan biasanya kalau ngomongin stunting ini lebih banyak orang tuh fokus ke sosok ibunya. Kenapa kemudian Bapak bisa kepikiran, oh kita harus masuk dari sosok ayah gitu? Iya, sebenarnya jadi ketika saya mengusulkan program Malanemola ini sebenarnya saya terinspirasi dari seorang ustadz ya. Saya sebut saja namanya, saya diskusi sama beliau. Jadi namanya Ustadz Doni Amir Sagaf, ini orang sini, orang Aceh yang lama di Jakarta. Beliau itu bilang, saya sempat diskusi, terus beliau bilang, saya tanya, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan dan implementasikan untuk satu daerah yang bisa merubah hampir semuanya. Dia bilang sebenarnya kalau bisa adalah penguatan ayah, terutama ini ayah dan anak. Jadi dia ngasih tahu saya soal surah Al-Balad di Al-Qur'an. Jadi di ayat 3 surah Al-Balad itu berbunyi wa walidim wa ma walad. Maksudnya demi Allah itu bersumpah demi bapak dan anaknya itu. Jadi dalam konteks religi itu ada dalam kurung demi bapak yang peduli akan anaknya. Nah, ternyata dari beberapa jurnal yang diberikan oleh ustadz itu ke saya dalam paparannya itu banyak sekali dampak secara langsung. Misalnya dari sisi sosial, anak-anak yang punya kedekatan emosional yang kuat antara bapak dan anak itu ternyata bisa 5 kali lebih mandiri daripada ini. Dari sisi pendidikan, dia tidak sekitar 45% lebih mungkin untuk dapat nilai A. Oh, gitu ya? Jadi ini menurut saya penelitian yang luar biasa ya. Dari sisi kesehatan juga begitu. Ada banyak. Jadi sebenarnya ada banyak dampak positif dari kedekatan ayah dan anak begitu ya. Terus perkawinan anak gitu. Dia bilang anak-anak yang kemudian mempunyai anak terlalu cepat gitu. Anak yang mempunyai anak itu kan faktor stuntingnya jadi lebih tinggi. Kontributor stunting salah satunya adalah perkawinan anak. Jangan salah. Jadi saya pikir ketika kita fokus pada konteks ini, maka mestinya dampaknya memang saya tidak akan rasa karena ini akan dampaknya agak jauh. Berkelanjutan. Tidak pada rezim kita ini 5 tahun 10 tahun. Makanya mungkin dia tidak terlalu populer untuk kepala daerah karena terlalu dampaknya terlalu panjang. Terlalu lama nanti. Tapi sebenarnya saya berkeyakinan bahwa kalau ini bisa dibangun, kemudian kita punya generasi akan berubah 1 dekade kemudian. Oke, karena memang nggak melulu tentang
ekonomi, nggak melulu tentang pendidikan, tapi juga soal pola asuh dan juga peran ayah itu tadi yang penting ya Pak? Ya, peran ayah. Dan ini sebenarnya saya mau tambahkan, bukan sekedar di surah Al-Balad, tapi juga saya lihat di Alkitab di Efesus 6:4. Itu ternyata juga seperti itu. Bagaimana kemudian teman-teman Nasrani di situ jelas bahwa wahai bapak-bapak, kalau nggak salah ya, perhatikanlah anakmu dalam jalan Tuhan itu, jangan mendorong anakmu untuk menambah amarahnya itu. Ya. Jadi saya pikir ini luar biasa ini pola ini. Jadi saya pikir itulah kenapa kemudian lahir program Malane Mula itu. Nah, konkretnya program ini ngapain aja nih Pak? Nah, ini kemudian akan di breakdown oleh dinas teknis, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya. Ini mereka akan breakdown apa saja kegiatan yang pada prinsipnya mendekatkan hubungan itu. Terus kita juga sekarang sedang membangun program masjid dan gereja ramah anak. Jadi selama ini misalnya masjid dipakai untuk sholat dan mengaji ya, tapi tidak hanya itu, mestinya dia ramah anak. Anak-anak bisa bermain di situ. Kita buat spot tertentu, belikan mainan anak-anak di masjid, kasih novel-novel kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat, mereka baca, bahkan bisa mungkin mereka online di situ, gitu. Kenapa tidak? Jadi sejak dini mereka mencintai rumah ibadahnya. Begitu juga karena gereja. Kan biasanya anak kecil suka jangan main di jangan sana main. gitu. Nggak bisa. Ini menurut saya membuat kita mau coba buat bahwa masjid ini, anak-anak masjid mainnya ini di bisa sini main aja. sini. Sekarang kita sedang mau aktifkan kembali remaja masjid karena anak-anak butuh pendongeng. Oke, baik. Nah, soal juga perkembangan di Banggai Kepulauan ini bagaimana terkait dengan lapangan kerja nih di sana? Karena ini kan terkait juga dengan perekonomian. Ini katanya tingkat pengangguran di sana menurun bahkan sampai diacungi jempol nih sama Menakar. Ini gimana nih Pak? Ini sebenarnya pekerja kami banyak bekerja di luar sebenarnya. Dari sektor penduduk kami cuma 123.000. Jadi kalau dibandingkan dengan Jawa, satu kecamatan itu kalau di Jawa itu. Kabupaten yang sebenarnya kecil. Jadi persentase itu yang menurun. Tapi sebenarnya tidak dialami kami sendiri. Hampir rata-rata di Sulawesi Tengah khususnya itu kami selalu di bawah 4% untuk pengangguran terbuka. Jadi karena memang wataknya adalah pekerja orang-orang kami. Saya pekerja sekarang, keras ya pekerja keras. Saya sekarang sedang mengajukan salah satu MOU yang kami buat tadi bukan cuma sektor perikanan, tapi sektor tenaga kerja dengan Morowali Utara dan Morowali yang TKA-nya banyak ini, nikel misalnya atau dengan Banggai, mereka sudah kewalahan untuk memenuhi tenaga kerja dengan orang lokal mereka. Mereka butuh kami, itu saya juga. Disitulah dimasuk ya. Kita masuk. Jadi saya kemarin juga minta ke Ibu Menteri Tenaga Kerja agar juga mereka punya satu program yang pelatihan tailoring yang disesuaikan dengan kebutuhan kami. Jadi kebutuhan kami karena kami adalah wilayah maritim, kami butuh pelatihan-pelatihan yang sifatnya kemaritiman. Mungkin dari segi memancing ikan segala macam gitu ya Pak ya? Processing dan segala macam itu. Jadi peralatan saya pikir begitu. Oke Pak, ini kan di tahun politik ya Pak, lagi panas-panasnya. Nah ini menjelang pemilu, tugas PJ Bupati kan juga untuk bisa mengamankan jalannya pemilu ini supaya berjalan dengan lancar. Nah kalau misalnya di Banggai Kepulauan sendiri, apa nih langkah-langkah yang udah dilakukan dan juga tengah disiapkan nih Pak? Iya, kami ini memang melakukan gerakan-gerakan yang agak sistematis menurut saya. Salah satunya yang mungkin agak fenomenal, kalau Mbak bisa datang ke tempat saya itu, di kota-kota itu dihiasi dengan mural-mural tolak politik uang. Mural berarti ya, bukan baliho? Jadi bukan baliho. Mural di tembok-tembok, baik tembok pemerintah maupun tembok masyarakat yang bersedia temboknya dilukis oleh seniman lokal, itu kita pasang semua. Ada 4 kecamatan juga saya taruh mural-mural politik untuk tolak politik uang ini. Jadi di samping itu kami juga kemarin di Tobungin, satu desa namanya Tobungin, kita melakukan diskusi politik, diskusi dengan masyarakat desa
dengan tema tolak politik uang. Tolak politik uang. Oke. Jadi ini kita mau lakukan di semua kecamatan ini diskusi. Jadi secara menyeluruh diskusi tentang politik uang ini. Jadi selain mural itu kan begini, dia lebih lama, lebih indah dilihat, anak-anak suka selfie gitu. Karena kan banyak mural yang unik-unik gitu ya. Dia gambarnya unik-unik. Misalnya kata-katanya pun unik. Misalnya serangan fajar tidak wajar. Oke. Apalagi nih Pak? Banyak itu. Saya cuma lupa lah. Saya buat kata-kata itu ya. Cuma kata-kata yang rhyme itu ya. Serangan fajar tidak wajar. Apa ya? Ada banyak itu. Saya lupa. Tapi banyak sekali kata-kata singkat. Misalnya juga bukan cuma pemilu. Mural itu juga soal misalnya tadi perkawinan anak. Kita tulis itu gambarnya tentang anak yang sudah menikah dini, tulisannya besar-besar, masih anak kok punya anak. Disindir sama pemerintah justru ya. Terus atau untuk yang narkotika, ngelem tidak keren. Ngelem tidak keren. Jadi di sana untuk komunikasinya lebih pakai ini mural berarti ya? Ya, karena menurut saya nih, dan sekarang musim media sosial, kenapa sosialisasi kita harus tidak lakukan dengan sejalan dengan perkembangan teknologi. Sosialisasi dulu kan kita datang ke desa-desa, sosialisasi, kumpul. Tapi sekarang kan dengan medsos jauh lebih murah. Saya mungkin membuat satu konten 1 menit, cara ini lebih murah. Kemudian kita sebar di TikTok, sebar di Facebook, Instagram atau apapun. Nggak makan biaya juga mungkin ya, karena kan udah tinggal murah. Perjalanan dinas tidak bisa di save gitu. Oke, dan juga mural-mural tadi juga bisa memberdayakan seniman-seniman lokal ya Pak ya? Iya, betul. Berarti kita bisa lihat banyak mural-mural di kota-kota di sana berarti ya? Nah ini kan daerah kepulauan pasti ada tantangan juga nih untuk menggelar pemilu di sana karena ada banyak kendala mungkin dari distribusi. Nah di sana gimana nih Pak untuk mengamankan pemilu supaya bisa berjalan dengan lancar? Iya, kami kemarin sudah diskusi sebenarnya dengan KPU. Jadi dan Mendagri sendiri sebenarnya sudah menginstruksikan bahwa tahun 2023 ini mestinya 40% anggaran pemilu kada itu sudah dianggarkan pada tahun 2023. Kemudian 60% sisanya di 2024. Jadi ini ada pertemuan intens antara tim anggaran pemerintah daerah TAPD namanya dengan KPU dan Bawaslu dan polisi, Polri ya, TNI. Jadi ini sudah kita bahas bersama berapa sih sebenarnya anggaran yang dibutuhkan. Jadi yang kita antisipasi itu selain memang terus melakukan komunikasi politik dengan teman-teman. LSM saya minta LSM beberapa perkumpulan mahasiswa, pemuda untuk menginisiasi ini tadi. Dialog-dialog tolak politik uang ini. Jadi saya kemudian mencanangkan ada satu desa untuk kita jadi desa contoh menjadi desa anti politik uang namanya. Karena itu penting ya menuju pemilu nanti di 2024. Ya, ini sangat penting karena kita dapat bayaran 100.000 misalnya. Untuk kemudian salah pilih 5 tahun kita 5 tahun menderita itu soalnya. Nah, lantas kalau Anda sudah, misalnya saya selalu bilang sama masyarakat dalam beberapa okasi, saya bilang, kalau Anda kemudian sudah transaksional dari awal, maka jangan gugat atau kritik orang-orang yang kalian pilih karena dari sisi itu Anda dibayar. Ya memang agak sulit mengantisipasi politik uang ini, tapi setidaknya saya sudah ada jalan tengahnya kemarin dari hasil diskusi. Oke, minimal kalian bikin efek jera, kalian sudah terlanjur uangnya ambil, tapi tolong dicatat untuk tidak memilih orang yang membayar Anda itu, biar ada efek jera. Oke. Jadi ada langkah preventif juga sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menolak politik uang ini lah ya. Kami masif kalau di tempat saya itu, makanya saya bilang saya sempat di teman-teman KPU dan Bawaslu provinsi memberikan apresiasi karena satu-satunya kabupaten yang melakukan langkah-langkah penolakan politik uang ini secara dan menarik juga gitu. dengan caranya dengan mural gitu ya. Bukan baliho tapi
Oke, baik. Nah, Pak Bupati ini kan mungkin belum lama ya menjabat sebagai PJ Bupati, tapi 1 tahun 3 bulan. baru tahun lalu ya Pak ya? Iya. Oke, nah ini mungkin selama Bapak menjabat ada nggak sih Pak kendala yang Bapak rasa ini jadi PR besar nih di Kepulauan Banggai? Iya, banyak hal ya. Kalau bisa saya peras menjadi 3 hal saja, yaitu pertama resources, SDM. Jadi sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita, itu juga menjadi masalah tersendiri, terutama SDM. Itulah sebabnya kita lagi menggenjot SDM agar bisa mengejar ketertinggalan itu. Kemudian soal aturan atau hal-hal yang sifatnya normatif. Nah, aturan normatif ini bagaimana kemudian kita membuat aturan-aturan atau produk-produk hukum yang tidak terlalu banyak. Simplifikasi hukum, saya sudah bilang bahwa harus ada simplifikasi hukum. Jadi terlalu banyak keputusan bupati yang keluar itu tidak baik sebenarnya. Ada perda yang sebenarnya bisa, misalnya perda desa, kemarin saya sudah buat semacam dalam tanda petik omnibus law-nya desa, perda ya. Supaya tidak banyak itu perda desa tentang ini, sebenarnya semua menyangkut desa itu. Kenapa tidak dibuat satu aturan kodifikasi yang sederhana saja? Contohnya apa tuh Pak? Ini perda yang sedang kita usung adalah perda desa. Jadi ini menggabung beberapa perda yang tadinya 3 kalau tidak salah menjadi 1. Jadi itu bentuk simplifikasi hukum. Nah, ini konteks normatif. Yang terakhir adalah organizing. Bagaimana kita mengorganize program dan kegiatan yang kita sudah rencanakan. Itu juga menjadi masalah. Nah, di sisi organize inilah saya harus berhadapan dengan misalnya teman-teman di DPRD, karena soal budgeting ya. Organizing itu kan bukan cuma ASN yang kemudian mengorganize satu kegiatan. Oh, saya kalau kegiatan ini delivery-nya bagaimana? Mengorganize sedemikian rupa supaya kegiatan itu terimplementasi dengan baik itu bagaimana itu. Jadi apalagi kami penjabat bupati ini setiap 3 bulan dievaluasi. Betul. Indikator per indikator kami dilihat. Ini indikatormu kenapa tidak maju-maju? Sebenarnya lebih, kalau saya ini mungkin subjektif. Kita lebih sulit dari pejabat politis. Politis tidak dievaluasi ya. Nah, kita dievaluasi every 3 months itu. Jadi 3 bulan dievaluasi. Kalau tidak capai indikator standar, ya dia bisa diganti. Saya alhamdulillah sudah diperpanjang sampai 2 tahun. Oh, oke, baik. Nah, apa nih mungkin harapan besar Bapak untuk Banggai Kepulauan ini ke depannya? Saya berharap sekali bahwa tidak terlalu muluk-muluk panjang, karena saya lebih fokus itu ya. Tadi itu satu program itu saja, saya berharap di 10 tahun mendatang Kabupaten Banggai Kepulauan ini berubah itu, terutama dari sisi hubungan ayah dan anak tadi, karena ini berdampak pada hampir semua aspek gitu. Memang saya tidak dapat di masa rezim saya berkuasa, tapi kemudian akan menjadi kebanggaan saya di 10 tahun kemudian, atau mungkin 15-20 tahun kemudian. Karena itu dampaknya nanti mungkin akan kita rasakan setelah ini berjalan beberapa lama. Ketika gitu ya. anak-anak itu sudah jadi dekat banget sama orang tuanya. Saya bilang sama setiap ASN di masjid atau di mana saja, kalau kalian pulang jangan lupa cium anakmu. Gitu. Dan itu juga Bapak terapkan ya? Saya terapkan, meskipun anak saya sudah dewasa sekarang, saya lakukan itu. Oke, baik. Menarik sekali ini tadi program-program dan juga terobosan dari Pak Ihsan Basias selaku PJ Bupati dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Baik, terima kasih sahabat Kompas.com yang sudah menonton episode Nusaraya kali ini. Saya Nastasia pamit undur diri. Terima kasih banyak Bapak Ihsan Basias sudah datang ke Nusaraya. Sehat selalu dan juga semoga sukses ya Bapak. Amin, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sahabat Kompas.com. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.